Selamat malam Pak Furjiansa. Selamat malam Ibu Francisca. Bagaimana kabarnya Pak Furjiansa? Alhamdulillah baik. Oke, puji Tuhan ya, kita dalam keadaan baik. Pak Furjiansa akan melakukan coaching dengan gurunya Pak Furjiansa. Saya yang akan menjadi pengamat atau observer. Jadi ada beberapa hal yang akan saya nilai saat proses coaching nanti Pak. Pak Furjiansa tentu tahu prinsip dari seorang coach yang kemitraan. Prinsip dari coach yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Selain prinsip yang Pak Furjiansa sudah tahu, pasti Pak Furjiansa juga sudah memiliki kompetensi inti dari seorang coach. Yang pertama, kehadiran penuh atau presence. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot dengan RASA. Oke, Pak Furjiansa, sebelum Pak Furjiansa menerapkan coaching, sebelum mengcoaching guru Pak Furjiansa nanti, saya harap Pak Furjiansa dapat melakukan proses coaching, pendekatan coaching dengan metode tirta payah, menyampaikan tujuan, mengidentifikasi masalah, memikirkan, melakukan rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Oke, Pak Furjiansa, sebelum melakukan coaching ada beberapa pertanyaan. Apa kompetensi inti yang ingin Bapak Furjiansa kembangkan dalam proses coaching nanti? Kompetensi dari coaching yang saya kembangkan di sini adalah tentang kehadiran penuh atau present. Kehadiran penuh saja hanya itu yang ingin dikembangkan, Pak? Saya lebih fokus ke sana. Oke, bagus ya. Jadi Bapak ingin kehadiran penuh yang ingin Bapak kembangkan. Kira-kira Pak, indikator apa yang menyatakan bahwa kompetensi inti kehadiran penuh tadi itu terpenuhi dari percakapan Bapak? Mengenai kehadiran penuh itu bisa dilihat dari perilaku saya ketika melakukan proses coaching terhadap si coach ini. Saya kelihatan lebih fokus kepada coach karena segala indera yang saya miliki saya fokuskan kepada si coach. Hal ini bertujuan untuk si coach merasa diperhatikan. Oleh karena itu bisa memberikan kebebasan pada si coach untuk melakukan mengeluarkan segala unek-unek yang ada di dalam hati si coach itu. Oke, luar biasa Pak ya, sangat bagus proses coaching yang akan Bapak lakukan, kompetensi inti yang ingin dikembangkan dalam percakapan nanti sangat bagus. Oke Pak, terima kasih, silakan melakukan coaching. Terima kasih Ibu. Spirit restorasi pendidikan dan kebudayaan yang utuh menuju NTT cerdas, menuju NTT berbudaya. Spirit restorasi pendidikan menuju NTT bangkit, menuju NTT sejahtera. Jayalah NTT selamanya. Oke, selamat malam Pak Alwin. Selamat malam juga Pak Fuji. Oke, akhirnya kita bisa bertemu ya malam ini setelah berbagi pesan tadi malam. Langsung saja ya, waktu kita tidak lama ya Pak Alwin ya. Kira-kira apa sih permasalahan Pak Alwin sehingga mengajak saya bertemu yang maksud saya di sini adalah tujuan dari Pak Alwin mengajak saya untuk bertemu malam ini. Oke Pak Fuji, terima kasih sebelumnya karena Pak Fuji sudah bersedia untuk bertemu dengan saya. Sama-sama. Jadi ya seperti yang sebelum-sebelumnya saya ingin coaching Pak Fuji karena saat ini saya sedang ada beberapa kendala di sekolah terkait dengan tugas aplikasi yang diambil. Seperti itu Pak Fuji. Mungkin Pak Alwin bisa lebih spesifik lagi bagaimana, maksudnya kendalanya apa, dengan siapa, apakah dengan peserta didik, dengan rekan guru, atau dengan kepala sekolah? Oke, begini Pak Fuji, jadi saat sekarang ini kan saya sedang dalam pendidikan guru penggerak karena saya seorang guru penggerak. Jadi banyak dari kegiatan-kegiatan untuk guru penggerak itu yang mendorong saya supaya
bisa mengimplementasinya di sekolah. Dan untuk itu saya membutuhkan kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat saya. Saya juga kepingin lewat kegiatan-kegiatan seperti itu budaya kolaborasi di sekolah saya itu bisa terbangun, bisa menjadi lebih kuat. Tapi masalahnya kondisi saat ini teman-teman tuh sedikit sulit diajak untuk berkolaborasi. Baik Pak Alun, kalau bisa saya bisa simpulkan ya. Jadi tujuan utama dari Pak Alun mengajak ketemu saya ini adalah membicarakan tentang keinginan Pak Alun untuk membentuk kolaborasi yang baik di dalam sekolah bersama rekan guru agar bisa lebih aktif dan melibatkan lebih banyak guru dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Apakah itu yang menjadi target dari Pak Alun? Ya, benar seperti itu Pak Puji. Oke, saya rasa ini merupakan cita-cita yang sangat mulia ya Pak Alun. Karena dengan membangun kolaborasi itu tentunya akan meningkatkan kompetensi dari rekan guru di sekolah ini ya. Dan tentunya akan berdampak pada visi dan misi dari sekolah itu. Ya, benar kan Pak Puji. Saya lanjutkan ya Pak Alwin. Dari pengamatan Pak Alwin ya, apa yang menurut Pak Alwin menjadi penghalang bagi rekan-rekan guru ini untuk menjadi tidak terlibat dalam kegiatan kolaborasi tersebut? Ya, mungkin teman-teman terlalu sibuk ya, dengan aktivitas juga tugas-tugas mereka Pak Puji. Ya, seperti ya, kita tahu bahwa guru itu bukan hanya tugasnya mengajar, ada administrasi yang harus disiapkan seperti RPP dan lain-lain. Nah, sehingga mereka melihat kolaborasi ini mungkin menjadi sebuah beban tambahan dalam pekerjaan mereka, sehingga mereka juga merasa mungkin kolaborasi ini tidak punya dampak langsung terhadap tugas guru di sekolah. Seperti itu, kurang sadar lah terhadap manfaat terhadap kolaborasi ini. Seperti itu. Apakah Pak Alwin pernah melakukan diskusi secara langsung atau face to face dengan mereka? Mungkin ada sesi untuk mengeksplorasi alasan-alasan mereka secara lebih mendalam atau secara detail. Ya, terkait dengan niat saya untuk mengajak berkolaborasi Pak Puji, saya pernah menyampaikannya baik secara informal maupun secara formal. Kalau secara informal ya biasanya saya di luar kelas itu secara informal saya menyampaikan secara langsung. Secara formal juga saya sudah pernah menyampaikannya secara langsung di rapat. Kita ada rapat jadi hari Senin itu adalah rapat kita belajar dan menyampaikan baik secara langsung lewat kepala sekolah seperti itu. Oke, jadi sebenarnya masalah kolaborasi yang kelihatan guru-guru berpikir bahwa ini akan menambah beban mengajar mereka, beban tugas mereka sebagai seorang guru ya, ini alasan mereka mungkin ya. Kalau bisa, aku mungkin apa inisiatif dari Pak Alwin mungkin ke depannya untuk bisa mengatasi masalah-masalah dan bisa mengaktifkan kembali kolaborasi ini, kegiatan kolaborasi ini yang tentunya berdampak baik untuk sekolah Pak Alwin sendiri. Ya, mungkin saya kedepannya mungkin merasa perlu buat macam pertemuan mungkin lebih terstruktur, di mana mungkin saya bisa menyaksikan atau sharing terlebih dahulu terkait dengan manfaat kolaborasi mungkin dengan mereka secara terbuka. Saya juga mungkin bisa menunjukkan bagaimana berkolaborasi sebenarnya, yang mana itu dengan berkolaborasi itu kan seharusnya bisa juga meringankan beban-beban tugas. Ada pepatah kan berat sama dipikul, ringan sama jinjing. Artinya kalau pekerjaan bisa dikolaborasikan kan seharusnya menjadi lebih ringan. Seperti itu. Atau mungkin saya juga bisa berbagi praktik baik dan menunjukkan bagaimana menyelesaikan masalah lewat kolaborasi. Seperti itu. Oke, saya rasa ide dari Pak Alwin ini sangat luar biasa dan bagus, dan saya sangat mendukung tujuan mulia dari Pak Alwin ini. Dan tentunya yang pertama sebelum kita mengajak orang lain untuk ini kan bentuknya baik kolaborasi. Tentunya sebagai seorang guru, apalagi guru penggerak ya, ini calon guru penggerak nih Pak Alwin ya,
kemungkinan ada ide dari Pak Alwin tadi menyatakan bahwa Pak Alwin pengen menunjukkan contoh praktik baik terlebih dahulu supaya dari hal itu kadang-kadang orang akan melihat dengan praktik baik itu sehingga mereka lama kelamaan akan mengetahui manfaatnya begini. Oke, kira-kira selain ide yang bagus tadi, kira-kira ada ide lain tidak untuk bisa lebih meningkatkan kompetensi kolaborasi guru? Ya mungkin bisa juga ya. Jadi kalau misalkan saya buat pertemuannya interaktif yang ada sesi brainstormingnya itu, ya, mungkin tidak perlu banyak orang, mungkin beberapa kita saja yang terlebih dahulu seperti itu, sehingga kelompok yang kecil itu bisa action dan bisa menunjukkan dampaknya dan kontribusinya serta lebih bertanggung jawab dibanding kita langsung mengharapkan kolaborasi dalam kelompok yang besar ya. Mungkin juga di dalam sesi pertemuan itu setelah brainstorming bisa tumbuh atau lahir ide kreatif dari teman-teman, sehingga jangan terkesannya saya yang dominan gitu, sehingga ada kesempatan teman-teman kolaborasi ide terkait bagaimana sih teknik kolaborasi yang lebih baik yang ada di pikiran saya. Waduh, ini dua ide ini luar biasa betul ya. Satu sisinya mungkin tujuan dari Pak Alwin tadi ingin membentuk suatu komunitas ya, menarik dulu simpati dari teman-teman yang memiliki ide dan pendapat yang sama dengan kita sehingga membentuk suatu komunitas kecil ini, dan komunitas kecil ini lama-lama akan berkolaborasi lebih besar sehingga yang lain ini akan terpancing untuk bisa ikut. Ya. Dan Pak Alwin tidak mau menonjolkan bahwa Pak Alwin punya ide sendiri, tapi berusaha untuk ini ide kita bersama yang bisa diapakan ya. Oke, saya rasa sangat luar biasa. Kira-kira ini ide ini kapan sih Pak Alwin bisa eksekusi nih kegiatan ide bagi? Kayaknya waktu saya ada deh minggu depan. Kayaknya saya coba laksanakan minggu depan. Ya, sekaligus saya bisa ikut kira-kira berapa banyak teman-teman yang mau ikut di pertemuan itu ya. Sehingga mereka nanti juga bisa secara terbuka menyampaikan ide. Jadi saya juga akan menilai apakah mereka punya minat untuk rencana kegiatan kolaborasi setelah pertemuan itu. Seperti itu Pak. Oke, kalau saya bisa bertanya ya, ini tentang apa ya? Kira-kira menurut Pak Alwin indikator keberhasilan, nilai indikator keberhasilan dengan rencana Pak Alwin ini sejauh mana? Kalau saya bandingkan ya sekitar dari angka 1 itu mungkin dampak buruknya ya. Kalau angka 10 itu sukses, orang semua mau ikut, semua di sekolah yang Pak Alwin itu rekan guru Pak Alwin itu menerima baik pendapat ini dan mau ikut kegiatan ini. Dan sedangkan nilai 1 itu yang paling rendah, tidak ada satu orang pun ikut. Kira-kira Pak Alwin lihat berapa sih nilai dari rekan-rekan guru Pak Alwin ini, animo keinginan untuk mau ikut tentang ide pendapat dari Pak Alwin ini? Yang keberapa sih kira-kira? Memang benar tidak semuanya menolak. Ya. Mungkin ada beberapa yang saya pikir bisa saya ajak. Apalagi ada teman saya satu sudah selesai guru sekarang. Mungkin dia bisa, ada juga beberapa orang yang mungkin saya bisa ketika saya lakukan pendekatan personal. Tapi kalau untuk saya nilai ya mungkin hingga saat ini mungkin ada di kisaran 6. Angka 6 ya. Angka 6 di gambaran Pak Alwin itu seperti berapa? Seperti bagaimana sih? Ya, jadi angka 6 itu ya mungkin karena kita rencana targetnya saya untuk awal itu mungkin pertemuannya kecil ya mungkin ya maksimal 5 orang dulu. 5 orang kalau kita sudah sehati, sudah sejalan untuk perencanaan kegiatan kolaborasi berikutnya dan terus konsisten, ya, saya rasa itu bisa memberikan pengaruh dan teman-teman yang lain. Jadi untuk nilai 6 itu untuk saat ini ya mungkin karena sedikit orangnya, karena sekarang kan jumlah kita itu guru dan teknik itu ada 56 orang. Jadi kalau 5 atau 6 orang harap ya. Tapi setelah itu harapan saya nilainya bisa 8-9 ya kalau bagus ya 10. Oke. Jadi Pak Alwin berharap sampai dari 6 ini bisa meningkat sampai Ya, ke pasti. 8. Oke. Saya rasa bagus sekali dan tentunya
ide ini kita butuh yang namanya komitmen agar kita itu jangan hanya sekedar orang bilang sekedar teori saja. Tentunya kita harus memiliki komitmen bahwa ide ini akan terlaksana. Komitmen dari Pak Alwin bagaimana? Ya, komitmennya bahwa walaupun dengan mungkin hanya beberapa orang teman yang terlibat, yang penting kita tetap konsisten. Karena saya percaya bahwa hanya kelompok kecil yang mau bekerja keras dan konsisten saja bisa memberikan perubahan yang dampak besar. Dan itu terjadi di banyak tempat. Mungkin kita bisa bicara bahwa segala sesuatu yang besar itu selalu dimulai dari hal-hal Ya. kecil. Oke. Hal-hal kecil yang sering kita lakukan dan kita konsisten dan kita yakin akan berdampak pada sesuatu yang besar ya Pak Alwin. Ya, benar sekali. Pak Alwin, kira-kira siapa yang akan mengingatkan Pak Alwin untuk bisa menjaga komitmen itu dan melakukan kegiatan? Tadi kan ada waktunya tuh, misalnya minggu depan itu. Ya. Ini sebagai manusia kan kadang-kadang bisa saja kita lupa pada komitmen kita itu. Dan untuk menjaga komitmen kita itu, kita butuh ada rekan guru untuk bisa mengingatkan kita agar kira-kira adakah orang yang bisa mengingatkan Pak Alwin, membantu Pak Alwin untuk mengingatkan komitmen Pak Alwin? Oh ada. Selain itu saya bisa gunakan HP dan buat timer atau alarm untuk pengingat. Saya juga di rumah ada catatan seperti saya bisa tambahkan juga berdasarkan rencana kita saya untuk minggu depan. Saya juga mungkin bisa minta bantuan dari ketua jurusan saya karena saya cukup dekat dengan ketua jurusan saya yang banyak mensupport saya dalam pendidikan penggerak saya. Mungkin saya bisa minta bantuan beliau untuk mengingatkan saya terkait rencana saya. Begitu. Oke, kayaknya sudah bagus sekali. Tapi sayangnya kita sebenarnya masih bisa punya waktu untuk lebih banyak, lebih jauh berdiskusi lagi tentang hal ini. Kira-kira ini Pak Alwin, ini serencana sudah terjadi nih. Oke, ini kan sebenarnya saya menunggu hasilnya ini. Apa kita bisa nanti bertemu kembali untuk berbicara tentang hasil yang akan Pak Alwin lakukan? Ya pasti bisa. Nanti setelah pertemuan itu sudah terlintas juga di pikiran saya juga kepingin kalau memang fokus di perencanaan. Nanti setelah pertemuan itu terjadi saya ingin ketemu lagi Pak Puji supaya saya menceritakan gimana sih dampak dari rencana saya lalu respon dari saya sehingga saya bisa merancang atau mencanangkan rencana selanjutnya dan saya butuh diskusi dengan Pak Puji berikut. Seperti itu Pak Puji. Nah, ini sudah sampai lagi 5 menit saja ini kita punya diskusi sekarang karena pasti tentunya Pak Alwin juga punya kesibukan ya. Ya. Pak Alwin, bagaimana perasaan Pak Alwin setelah melakukan sesi coaching malam ini dengan saya? Ya, sekali lagi Pak Puji saya berterima kasih untuk kesempatan dan waktu dari Pak Puji untuk mau mendengar keluhan-keluhan saya dan terima kasih juga karena semulanya saya agak bingung apa sih saya buat lagi dengan saya. Tapi terima kasih karena percakapan malam ini sudah membuat saya sadar bahwa ada hal lain yang harus saya buat dan harus saya buat dalam waktu yang dekat ini ke depan itu. Dan ya, yang paling pertama saya berterima kasih. Saya siap untuk melakukan apa yang saya laksanakan, ya rencanakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Alwin, sukses selalu. Semoga rencananya bisa dieksekusi dengan baik, terlaksana dengan baik. Harapannya begitu. Mungkin sekian dulu pertemuan kita malam ini. Terima kasih, selamat malam Pak Alwin. Terima kasih lagi Pak Puji untuk kesempatannya. Selamat malam. Oke, Pak Furdiansa, saya sudah melihat tadi percakapannya dengan Pak Alwin, bagaimana Bapak mengcoaching beliau. Kira-kira bagaimana Bapak memberikan penilaian terhadap performa Bapak sendiri tadi? Terima kasih Ibu. Menurut saya ya, performa yang sudah saya lakukan ini sudah sesuai karena tadi kan sesuai yang telah kita sepakati bahwa ada 3 tadi kompetensi yang harus saya lakukan yang saya lebih fokus kepada kehadiran penonton present ya. Jadi saya rasa saya sudah lakukan dengan baik. Saya sudah fokus pada Pak Alwin ketika Pak saya melakukan proses coaching tadi. Oke, apa yang membuat Bapak menilai demikian? Yang membuat saya
melakukan penilaian demikian karena saya lihat bahwa tadi ada indikasi dari Pak Alwi melakukan hal-hal itu, kegiatan-kegiatan itu dengan baik, dan saya bisa mendapatkan informasi-informasi dari Pak Alwi itu tentang kesulitan Pak Alwin dalam mengajak rekan gurunya untuk melakukan kolaborasi di sekolah. Jadi informasi dari Pak Alwin itu saya bisa menangkapnya dengan baik. Oke, apa boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya? Oke, silakan Ibu. Oke. Dari saat saya mengamati tadi, dari proses coaching yang dilakukan, saya rasa Pak sudah melakukannya sesuai standar ya. Pak sudah melakukan proses coaching dengan metode TIPTA dan sudah dilaksanakan sesuai alur-alur yang tepat. Malah saya lihat lebih bagus. Oke, sangat bagus Pak ya. Bagaimana Pak mendengar hal ini? Saya sangat sepakat dengan Ibu karena tadi kita dapat melihat indikasi-indikasi yang ada bahwa saya bisa memahami betul permasalahan dari Pak Alwin dan saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Alwin karena saya memiliki kesadaran penuh. Saya hadir dan fokus dalam melakukan coaching terhadap coach saya, yaitu Pak Alwin. Oke, dari performa tadi Pak ya, mungkin Bapak merasa ada yang kurang dari performanya Bapak tadi? Ya, namanya manusia pasti tidak selalu sempurna itu. Saya juga memiliki kekurangan saya. Saya lihat tadi ada suatu hal yang saya ingin lakukan tapi saya lupa itu, yaitu teknik stop. Menurut saya teknik stop ini sangat baik dan berfungsi baik bila saya lakukan, yaitu berfungsi untuk merelaksasi diri saya. Sebelum saya melakukan proses coaching, seharusnya saya harus melakukan teknik stop ini. Karena bisa membantu saya untuk lebih fokus untuk meningkatkan kinerja saya ketika melakukan proses coaching. Oke, kira-kira apa rencana tindak lanjut Bapak dalam menanggapi performa yang kurang ini? Saya akan berusaha untuk menjadi kebiasaan saya ketika melakukan proses coaching dengan orang dengan Pak Alwin misalnya atau rekan guru lain atau peserta didik saya akan melakukan teknik stop ini. Bukan hanya pada saya akan mengajak juga coach saya siapapun itu untuk melakukan teknik stop supaya coach saya lebih nyaman ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan saya ajukan. Oke Pak Fujiansa, kira-kira Pak Fujiansa sudah punya bayangan untuk meningkatkan performa Bapak, meningkatkan penampilan Bapak dalam meng-coaching seseorang? Karena saya sudah melakukan perencanaan, tentunya bayangan saya sudah ada sih itu. Saya melihat saya akan lebih kegiatan coaching yang saya akan lakukan nanti akan lebih di atas ekspektasi yang saya harapkan sekarang ini. Hal itu karena yang tadinya mungkin coach saya kurang mengeluarkan unek-uneknya, tapi mungkin dengan teknik yang saya lakukan ini dia lebih terbuka, lebih nyaman dalam menjawab saya, lebih merasa dihargai ketika saya melakukan proses coaching sendiri. Oke, baik Pak Fujiansa, hasil pengamatan ini akan saya catat dalam form supervisi akademik Pak ya. Terima kasih Bu. Oke, sangat baik tadi Bapak menyampaikan sangat baik proses coachingnya ya, bagaimana Bapak memfasilitasi Pak Alwin agar dia menyampaikan unek-unek dan juga solusi. Itu sangat baik dan seperti tadi yang Bapak ungkapkan, Bapak lupa kurang performanya untuk melakukan teknik stop untuk merelaksasi diri. Ya, sangat benar, sangat tepat sekali Pak ya. Teknik stop memang harus kita lakukan untuk merelaksasi diri kita agar kita lebih fokus terhadap coaching, terhadap orang yang akan kita cari solusi. Oke Pak, sampai di sini saja. Terima kasih atas Sama Ibu. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Ibu Siska. Salam Pak Alwin. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Kabar baik. Puji Tuhan. Ya, kelihatan sekali ya dari raut wajahnya ceria sekali ya. Sudah siap untuk proses coachingnya? Puji Tuhan, siap Pak. Oke, nah sebelum Ibu Siska melakukan proses coaching, saya di sini sebagai observer. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan rubrik penilaian yang akan saya pakai dalam menilai proses coaching yang akan Ibu Siska lakukan ya. Oke Ibu Siska, ketika Ibu Siska melakukan proses coaching,
sebelum melakukan proses coaching, saya harapkan Ibu Siska sudah paham benar dengan prinsip coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, serta memaksimalkan potensi. Lalu dia harapan dari saya juga bahwa Ibu Siska juga sudah paham terkait dengan kompetensi inti yang harus dimiliki oleh Ibu Siska selaku coach, yaitu present atau kehadiran penuh, lalu mendengar dengan aktif, serta kemampuan untuk menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Serta yang paling penting itu adalah ketika Ibu Siska melakukan proses coaching, Ibu Siska harus melakukannya dengan teknik tirta, yaitu menanyakan tujuan kepada si coaching, lalu melakukan identifikasi masalah, setelah itu menetapkan rencana aksi bersama coaching dan tanggung jawab, dan tentunya menerapkannya dengan teknik rasa ketika mengajukan pertanyaan berbobot nanti. Ya, begitu ya Ibu. Nah, sudah paham tiga hal tersebut yang saya sampaikannya. Oke, Ibu Siska. Nah, kalau begitu sebelum Ibu Siska lanjut ke proses coaching juga, izinkan saya menyampaikan beberapa pertanyaan, boleh ya? Oke. Nah, dalam proses coaching yang akan Ibu Siska lakukan ini, kira-kira apa kompetensi yang ingin Ibu Siska kembangkan dari diri Ibu Siska dalam proses coaching kali ini? Oke. Yang ingin saya kembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Kompetensi mendengarkan aktif. Masih ada tidak yang lain? Atau hanya itu saja? Kehadiran penuh mungkin. Kehadiran penuh. Tapi fokusnya yang di mana nih? Yang mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif. Oke. Kenapa mau kembangkan yang mendengarkan aktif bukan yang lain nih? Walaupun yang lainnya pasti tetap jalan kan, tapi Ya. fokusnya ke situ. Kira-kira kenapa nih lebih fokusnya ke situ? Karena menurut saya dengan mendengarkan aktif kan semua indera yang ada dalam diri saya tuh terekspos begitu, sehingga si coachingnya merasa kalau saya juga terlibat atau saya iba dengan permasalahannya, sehingga dia benar-benar percaya diri dan dia akan menemukan atau menggali solusi yang ada dalam diri sesuai kompetensi yang dia miliki. Luar biasa sekali ya, jadi alasan kan yang benar ya, mendengarkan dengan aktif itu merupakan salah satu bagian dari penting harus dimiliki oleh coach dalam proses coaching itu ya. Nah, masih ada lagi atau hanya itu saja ya? Oke, berarti kompetensi yang Ibu ingin kembangkan yaitu mendengarkan. Nah, kira-kira nih dalam proses coaching nanti apa indikator yang Ibu Siska tetapkan bahwa kompetensi yang ingin Ibu Siska kembangkan itu sudah tercapai dalam proses coaching tersebut? Indikasinya adalah percakapan kami menjadi maksimal, Pak. Jadi saya harap si coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Oke, baik. Nah, Ibu Siska, semoga nanti percakapannya coaching akan Ibu Siska lakukan serta indikator ketercapaian dari kompetensi yang ingin Ibu Siska kembangkan itu benar-benar bisa tercapai dalam proses coaching itu ya. Dan semoga proses coachingnya bisa berjalan dengan lancar. Ingat bahwa percakapannya harus dilakukan dengan alur tirta ya. Oke, Ibu Siska, selamat, semoga proses coachingnya berjalan dengan baik ya. Terima kasih, selamat malam. Malam. Aman dan sentosa, spirit restorasi pendidikan dan kebudayaan yang utuh menuju NTT cerdas, menuju NTT berbudaya, spirit restorasi pendidikan menuju NTT bangkit, menuju NTT sejahtera, jayalah NTT selamanya. Oke, selamat malam Pak Furziansa. Selamat malam Ibu Siska. Oke, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, Ibu. Bagaimana kabar Ibu? Kabar saya juga baik Pak. Bapak mengirim pesan ke saya minta untuk bertemu ya. Ya Ibu, saya memang sengaja mengirim pesan buat Ibu. Hal itu saya lakukan karena saya ingin bercerita banyak tentang Ibu tentang masalah saya yang kerja di sekolah. Karena masalah ini bukan tentang peserta didik saya ya.
itu lebih utama terhadap rekan guru. Oh, oke. Jadi ada permasalahan di sekolah Pak ya, Ya. dengan rekan gurunya. Kira-kira Bapak bisa ceritakan permasalahannya seperti apa? Sebenarnya ini diawali dengan tuntutan ya. Saya sebagai seorang guru tentunya harus bersikap profesionalisme dalam mengajar. Selama ini saya mengajar biasanya menggunakan metode ceramah, tapi akhir-akhir ini saya melihat peserta didik saya itu sepertinya merasa tidak ada motivasi dengan metode ceramah saya lakukan itu, apalagi mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Hal-hal itu bersifat abstrak di dalam pikiran mereka. Jadi saya membutuhkan yang namanya media proyektor untuk bisa memvisualisasi video pembelajaran yang saya download dari YouTube. Tujuannya ya untuk meningkatkan motivasi mereka dalam belajar sih. Tapi kendalanya di sini, Bu. Ketika saya ingin memperoleh proyektor itu, saya tidak bisa mendapatkan dengan mudah karena proyektor itu diberikan dijaga oleh seorang rekan guru, dan rekan guru itu tidak mudah memberikan proyektor itu kepada siapapun. Nah, itu masalahnya di situ. Oke, jadi kendalanya Bapak susah atau sulit mendapatkan proyektor ya, Iya. sebagai media pembelajaran untuk menampilkan video-video pembelajaran yang mampu meningkatkan motivasi siswa. Oke, boleh saya tahu alasannya kenapa yang teman itu tidak memberikan proyektor ke Bapak? Sejauh ini saya kurang paham juga sih alasan dia itu tentang apa sih. Karena kalau kita minta proyektor, dia selalu beralasan bahwa karena proyektor itu kan dilepas di ruang laboratorium TIK ya. Dia selalu mengatakan bahwa saya lupa kunci. Hanya begitu saja, tidak jelaskan mau kasih tidak juga mau tidak kasih. Jadi kami itu tidak tahu jawabannya itu apa. Jadi saya rasa permasalahan ini cukup serius Pak ya. Sebenarnya itu adalah fasilitas sekolah, fasilitas umum, tapi sepertinya tidak diberikan oleh orang tersebut, dan bukan hal yang baik itu saya rasa. Oke Pak, kira-kira menurut Bapak nih, kalau diberi rentang angka, berada di angka berapa kira-kira si rekan guru itu bisa memberikan laptop ke Bapak? Saya rasa sangat sulit. Kalau di rentang dari angka 1 sampai 10 ya, dia mungkin di angka 4 gitu. Dia tidak akan memberikan laptop itu karena ada rekan guru saya yang waktu itu ingin melakukan kegiatan PPG Prajabatan, PPG dalam jabatan itu sudah pernah untuk meminjamkan laptop itu di dia sebagai penanggung jawab untuk menyimpan laptop itu, tapi tidak diberikan akses itu. Sehingga rekan guru saya malah meminjam proyektor dari sekolah lain. Jadi bukan hanya pada Pak Guru ya, ini dia sudah pernah terjadi juga dengan teman guru yang lain. Oke, kira-kira Pak Guru, kenapa Bapak memberikan angka 4? Karena saya melihat ya pengalaman-pengalaman yang telah lalu, seperti rekan guru saya yang lain sudah berusaha untuk meminjam, tapi alasannya tetap sama. Dan kemarin pun saya lakukan hal itu juga dia juga sama. Jadi diangkat 4 kayaknya itu, Agak berarti sulit untuk bisa mengakses. berarti kecil ya, rendah skor ini, jadi agak sulit. Oke Pak, sulitnya ini kita tahu, nah diberi angka 4. Kira-kira Bapak punya solusi dari permasalahan ini? Kira-kira Solusi bagaimana mungkin tuh? kemarin kan saya sudah berusaha untuk berbicara dengan dia, tapi mungkin saya akan berusaha untuk melakukan pendekatan kembali dengan dia untuk berusaha mencoba ya, paling tidak mungkin di awal mungkin dia hatinya belum terlalu senang, mungkin dengan yang kedua dengan cara komunikasi yang baik mungkin dia lebih terbuka alasannya apa ya, mungkin begitu cara saya berusaha untuk kembali membujuk dia. Oh, jadi berusaha berkomunikasi dengan beliau, kira-kira alasannya apa nih, kenapa sampai tidak memberikan proyek itu. Oke, Pak Fuji, mungkin ada solusi lain? Jika solusi yang pertama ini tidak tercapai, mungkin Bapak punya solusi lain untuk menghadapi itu? Solusi lain ya mungkin di akhir sudah puncak pimpinan kita sudah kepala sekolah. Karena apa? Karena kepala sekolah mungkin dia punya cara yang lebih selain dia punya cara, tentunya dia memiliki kuasa.
sebenarnya fasilitas di dalam sekolah itu kan sebenarnya dari tanggung jawab dia, hanya dia mendelegasikan tugas tersebut kepada rekan guru. Tapi nanti ya saya paling tidak akhir dari usaha itu ya ke kepala sekolah. Oke. Menurut Bapak, seberapa yakin Bapak dengan dua solusi ini? Solusi yang pertama, bertemu empat mata. Solusi yang kedua, menyampaikan hal ini ke kepala sekolah agar Bapak kepala sekolah bisa bersama dengan Pak Furji menindaklanjuti ya. Kira-kira seberapa yakin nih? Kalau mengenai solusi yang pertama ya mungkin tidak terlalu yakin 50%. Tapi kalau solusi terakhir saya rasa kemungkinan besar bisa 90%. Kalau pas sekolah itu memiliki kemauan yang sama dengan saya, tentunya bisa sekitar 90%. Karena saya rasa kalau sudah menuju ke kepala sekolah saya tidak berjalan sendiri. Saya pasti mengajak rekan guru saya yang memiliki masalah yang sama dengan saya. Jadi kami semakin banyak suara kami yang ada, tentunya kepala sekolah pasti akan berpikir untuk menindaklanjuti hal tersebut. Oke, sangat baik Pak ya, dua solusi ini. Solusi pertama 50% yakin, solusi kedua 90% yakin. Oke Pak, kira-kira dari dua solusi itu kapan Bapak akan laksanakan solusi yang pertama? Kalau solusi yang pertama saya akan mungkin minggu depan. Saya akan berusaha dalam minggu depan itu, bukan 1 atau 2 hari, saya akan berusaha untuk komunikasi dalam minggu itu. Di salah-salah waktu istirahat yang saya akan lakukan. Solusi, kalau memang tidak ada jawabannya, mungkin 2 minggu lagi saya akan menghadap kepala sekolah bersama rekan-rekan guru lain untuk melaporkan hal yang kami alami tersebut. Oke, jadi pelaksanaannya minggu depan Pak ya, untuk mengatasi permasalahan itu dari solusi yang ada. Kira-kira apa komitmen yang Bapak bangun agar solusi itu Bapak dapat terapkan di minggu depan nanti? Saya sangat berkomitmen terhadap hal ini, karena awal tadi adalah masalah siswa saya, dan itu masalah akan terjadi terus. Ketika saya masuk kelas pasti saya ingat, saya pasti membutuhkan namanya proyektor, dan itu menjadi alarm bagi saya. Ketika saya mengajar murid pasti saya otomatis saya membutuhkan proyektor, karena murid saya sudah tidak mood dengan cara ngajar saya. Jadi sangat berkomitmen ya, Pak Furji sangat berkomitmen untuk mendapatkan proyektor itu, karena menurut Pak Furji proyektor menjadi satu hal yang penting untuk proses pembelajaran di kelas. Oke Pak Furji, minggu depan ya akan dilaksanakan. Kira-kira nih Pak Furji, jika mungkin saja ya karena banyak kegiatan, ada banyak tugas, mungkin Pak Furji bisa melupakan komitmen yang sudah Pak Furji bangun ini. Kira-kira mungkin ada yang mau mengingatkan Pak Furji, ada yang mau membantu Pak Furji mengingatkan untuk melaksanakan solusi ini? Saya rasa saya membutuhkan orang, kalau sebagai alat yang saya bisa menyetel alarm. Gitu. Tapi kalau orang, saya membutuhkan rekan-rekan guru saya yang senasib dengan saya tadi, mengalami hal yang sama, karena ya sekitar 2-3 orang yang mengalami hal yang sama. Mereka sangat mendukung apa yang saya mereka itu bisa menjadi pengingat saya dalam hal mewujudkan komitmen saya tersebut. Jadi teman-teman guru yang senasib dengan Pak Guru akan menjadi teman untuk mengingatkan Pak Guru. Oke, sangat baik Pak ya. Jadi Bapak Guru, Pak Furji sudah punya teman untuk sama-sama bekerja sama menyelesaikan permasalahan ini. Saya rasa itu suatu kolaborasi yang luar biasa dari sekolahnya Pak Furji. Saya sangat mendukungnya Pak Furji. Kemudian bagaimana perasaannya sekarang Pak Furji setelah kita berdiskusi ini? Saya rasa plong, paling tidak saya bisa berbagi dengan Ibu Siska, karena saya butuh orang untuk ya ini sama seperti penguatan buat saya juga. Semoga ya hal ini bisa saya lanjutkan, karena malam ini dan tanpa sadar saya bisa menemukan jawaban-jawaban atau solusi-solusi dari pertanyaan-pertanyaan dari kita. Oke Pak Furji, saya tunggu hasilnya ya Pak Furji. Siap. Oke, nanti kita akan bertemu kembali untuk membicarakan hasilnya. Saya sangat menunggu hasilnya Pak Furji. Oke, terima kasih Pak Furji.
Terima kasih atas kedatangannya, atas permintaannya bertemu saya. Semoga sukses dengan solusinya, semoga masalah ini bisa teratasi sehingga proses pembelajaran di kelas semakin baik. Niat baiknya Pak Puji untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap suatu materi sangat sangat bagus. Oke, itu saja terima Pak kasih. Puji. Terima kasih juga Ibu Siska yang sudah mau menemani saya malam ini, mau mendengarkan undang-undang dari saya. Saya doakan semoga hal baik yang Ibu berikan kepada saya ini bisa dibalas oleh Tuhan. Terima kasih. Selamat malam Ibu. Oke, selamat malam Pak Puji. Oke, Ibu Siska, terima kasih tadi sudah melakukan percakapan coaching dan saya sudah melakukan pengamatan terhadap percakapan coaching yang sudah Ibu Siska lakukan. Sebelum untuk itu boleh saya mengajukan beberapa pertanyaannya. Nah, dari percakapan coaching yang Ibu Siska sudah lakukan tadi, bagaimana Ibu Siska menilai dirinya Ibu Siska sendiri dalam percakapan coaching yang sudah dilakukan itu? Pak, dalam percakapan coaching tadi, saya rasa saya sudah cukup maksimal, saya sudah cukup baik melakukan percakapan. Oke, baik ya. Sudah cukup maksimal ya. Kenapa Ibu Siska menilai bahwa Ibu Siska sudah cukup maksimal melakukan percakapan coaching tadi? Itu terlihat dari Pak Pujiansa memberikan statement, membagi segala permasalahan yang dia hadapi dan dia menemukan sendiri solusi dari permasalahan itu, Pak. Oke, baik ya. Boleh ya saya menyampaikan. Mas tadi kan Mama Siska lewat terhadap sendiri ya. Ya, izin saya menyampaikan hasil pengamatan saya. Jadi tadi benar bahwa Ibu Siska sudah melakukan percakapan coaching dengan baik ya. Alur sudah dilaksanakan dengan baik, menanyakan tujuan, identifikasi, menentukan rencana aksi serta tanggung jawab. Nah, lalu berkaitan dengan kompetensi yang dikembangkan yang kita percakapan di tahapan observasi yaitu mendengar aktif. Nah, bagaimana dengan kompetensi itu? Apakah menurut Ibu Siska sudah tercapai dengan baik pada percakapan coaching tadi? Iya, saya rasa sudah tercapai dengan baik. Oke, baik ya. Nah, lalu bagaimana Ibu Siska melihat percakapan tadi selain dari kompetensi mendengar aktifnya yang Ibu Siska nilai sudah sangat baik? Kira-kira ada tidak hal lain yang Ibu Siska rasa perlu Ibu Siska tingkatkan dalam kompetensi coaching ini? Ya kayaknya ada beberapa hal yang kurang dari coaching yang saya lakukan tadi. Salah satu diantaranya tuh mungkin saya kurang fokus. Beberapa kali saya tidak melihat matanya padahal dia sedang membicarakan inti dari permasalahan. Jadi kompetensi presennya, kehadiran. Apakah masih ada yang lain? Selain itu juga saya rasa saya macam kurang menggali informasi dari dia sehingga solusi yang dia berikan menurut saya kurang maksimal, terlalu lebar. Jadi ada dua hal ya, itu berkaitan kehadiran seni atau present. Tadi kita bilang kurang banyak masa ya. Lalu kompetensi yang kedua yang perlu kita tingkatkan kita yaitu berkaitan dengan terboga. Nah, dari dua kompetensi ini yang Ibu Siska rasa kurang, kira-kira bagaimana apa yang akan Ibu Siska lakukan ke depannya supaya dua kompetensi tadi itu bisa lebih baik lagi ke depannya? Oke, itu betul sekali Pak. Jadi nanti ke depan saya akan mencoba menghindari hal-hal yang membuat saya tidak melakukan kontak mata dengan dia. Seperti tadi saya tidak melakukan kontak mata karena saya lupa saya. Jadi itu terus pertanyaan-pertanyaan berbobotnya mungkin saya kurang referensi, saya kurang membaca sumber-sumber bagaimana membuat pertanyaan bobot dengan baik dengan metode rasa itu. Nah, itu hal itu yang akan saya tingkatkan, akan saya pelajari lebih jauh lagi. Oke,
luar biasa sekali ya. Memang benar ya. Jadi present itu atau kehadiran teknologi coach dalam proses coaching sangat pentingnya supaya si coach juga benar-benar merasa bahwa keberadaan dia itu dihargai. Enggak? Semua yang ingin diutarakan itu bisa keluar dan tujuan dari percakapan coaching itu bisa terpenuhi ya. Nah, semua yang sudah Ibu Siska lakukan lalu penilaian terhadap dirinya sendiri, lalu hal-hal yang Ibu Siska sudah sadari sebagai kekurangan, lalu rencana tindak lanjut yang akan Ibu Siska lakukan ke depan sudah Ibu Siska sampaikan, dan saya akan melakukan mengisinya dalam form observasi yang ada pada saya nanti ya. Nah, untuk percakapan coaching ke depan saya harapkan dan saya doakan semoga kompetensi yang Ibu Siska harapkan akan meningkat pada kesempatan yang akan datang, benar-benar terrealisasi lewat proses-proses yang Ibu Siska harapkan akan Ibu Siska lakukan ke depannya. Oke, sampai di sini percakapan kita kali ini. Sukses terus sehingga ke depan bisa memberi dampak buat teman-teman yang juga. Oke, Ibu Siska, terima kasih. Selamat malam ya. Selamat malam Pak Alwin. Selamat malam juga Pak Puji. Bagaimana nih kabarnya Pak Alwin nih? Ya, syukur Pak Puji. Untuk sekarang saya dalam kondisi yang baik dan sehat. Oke, kita patut bersyukur bahwa atas karunia Tuhan kita masih dipertemukan hari ini untuk menjalankan proses proses berbicara mengenai penilaian tentang coaching ya. Jadi tugas saya ini Pak Alwin di sini adalah sebagai seorang observer dari proses coaching yang Pak Alwin akan jalankan nantinya. Nah, mengenai rubrik penilaian yang akan saya lakukan kepada Pak Alwin nanti, yang paling pertama adalah Pak Alwin tentu sudah mengetahui tentang prinsip dari seorang coach. Prinsip dari seorang coach itu yang pertama adalah tentang kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, dan yang terakhir adalah memaksimalkan potensi. Nah, untuk melakukan hal tersebut tentunya dalam diri Pak Alwin harus punya yang namanya kompetensi inti seorang coach. Kompetensi inti seorang coach itu ada 3. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh atau present. Yang kedua adalah mendengar dengan aktif. Yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Siap. Oke, yang saya harapkan sini dalam melakukan proses coaching nanti terhadap si coachee itu Pak Alwin menggunakan alur tirta. Alur tirta ini adalah kepanjangan dari tujuan, yang kedua adalah identifikasi, berikutnya rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Oke Pak Alwin, kita berbicara mengenai prinsip kompetensi dari si coachee ini. Kira-kira kompetensi mana yang ingin Pak Alwin kembangkan ketika melakukan proses coaching terhadap si coachee nanti? Ya, jadi begini Pak Budi, dalam proses coaching yang akan saya lakukan, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada diri saya itu menunjukkan pertanyaan berbobot pada coachee. Oke, sangat baik sekali. Apa sih alasannya Pak Alwin ingin lebih mengembangkan proses coaching mengenai pertanyaan berbobot itu? Ya, dengan mengembangkan kompetensi mengenai kemampuan untuk bisa mengajukan pertanyaan berbobot kepada si coachee, harapan saya lewat pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada si coachee, saya bisa menuntun si coachee ini untuk menemukan solusi-solusi yang sesuai dengan kemampuan dirinya dan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, dan yang paling mungkin adalah bahwa solusi yang dia temukan itu adalah mampu dia terapkan nantinya untuk penyelesaian masalah yang dihadapi tersebut. Oke, yang ingin saya lebih ingin banyak tahu dari Pak Alwin ini adalah indikasi dari perilaku Pak Alwin ini apa yang memunculkan bahwa
Pak Alwin ini sudah menjalankan pertanyaan berbobot ini dengan baik? Ya, indikatornya ya bahwa si coach akan menemukan jawaban-jawaban atau solusi-solusi terhadap masalahnya, dan di mana jawaban atau solusi-solusi yang lahir dari pemikirannya dia itu mampu dia terapkan nantinya untuk menyelesaikan masalah. Gitu. Oke, sangat bagus sekali Pak Alwin. Saya rasa kita ini sifatnya masih teoritik. Nanti kita bisa lihat dan waktu prakteknya nanti, praktek coachingnya nanti, dan saya harapkan semoga apa yang Pak Alwin sudah rencanakan bisa dijalankan dengan baik. Terima kasih Pak Alwin. Siap, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Pak Puji. Aman dan sentosa, spirit restorasi pendidikan dan kebudayaan yang utuh menuju NTT cerdas, menuju NTT berbudaya, spirit restorasi pendidikan menuju NTT bangkit, menuju NTT sejahtera, jayalah NTT selamanya. Selamat malam Bu Siska. Malam Pak Alwin. Oke, jumpa lagi ya malam hari ini. Seperti yang sudah Bu Siska kontak saya kemarin untuk kita ketemu malam ini. Nah, malam ini kan katanya Bu Siska mau nih di coaching kan. Nah, kira-kira sebelum coaching gimana kabarnya Bu Siska malam ini? Kabarnya baik Pak Alwin. Nah, syukur. Tapi kelihatan raut-raut mukanya kayaknya ada lagi banyak beban pikiran. Tepat sekali sehingga saya tak menghubungi Pak Alwin untuk hal ini. Oke. Nah, untuk kali ini nih, kira-kira apa tujuan percakapan kita ini? Tujuannya saya ingin membagi permasalahan saya. Saya ada dapat masalah di sekolah dan saya harap Pak Alwin bisa membantu saya menyelesaikan permasalahannya saya. Oke, baik Ibu Siska. Nah, kira-kira apa sih masalah yang sementara Ibu Siska ada ini di sekolah? Iya Pak. Baru-baru kami mengadakan rapat dewan guru di sekolah. Terus kepala sekolah menunjuk saya sebagai operator Dapudik. Yang menjadi permasalahan di sini adalah operator lama tidak menerima keputusan kepala sekolah tersebut, sehingga terjadi hubungan yang kurang baik antara saya dan dia. Kami awalnya berhubungan baik, sejak penunjukan itu hubungannya menjadi jadi tidak enak kita serumah, tapi tidak berbicara dengan baik itu saya rasa kurang nyaman. Oke, jadi di sini berarti mungkin ada gap yang terjadi setelah pendelegasian tugas yang baru ya, yang sebelumnya dipegang oleh dia diberikan kepada ibu ya. Sudah berapa lama kita? Baru Pak, sejak rapat dewan guru 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Gimana perasaan ibu tidak bercakap? Tiba-tiba tidak apa percakapannya tidak senormal yang dulu. Kira-kira 3 hari gimana perasaan? Itulah Pak, perasaannya jadi tidak nyaman, kurang enak di sekolah, tidak bersemangat karena kita ada ketika berpapasan dengan dia, atau dia ada di ruang guru atau ada di sekelas dengan kita, jadi tidak nyaman Pak Guru, sangat tidak enak. Karena awalnya memang kami berteman baik, hanya masalah itu makanya kami jadi seperti itu. Jadi rasanya aneh gitu ya. Sebelumnya normal-normal, tiba-tiba berubah setelahnya karena masalah tugas yang baru gitu ya. Nah, selama 3 hari ini dengan kondisi seperti Ibu Siska, kira-kira dari Ibu Siska sendiri apa sih hal yang sudah coba Ibu Siska lakukan supaya semuanya kembali seperti semula? Yang coba saya lakukan, saya tetap bertegur sapa, saya ingin kembali ke keadaan sebelumnya.
bertegur sapa dengan dia, tapi beliaunya yang tidak balas sih tegur sapa saya, tapi tidak seperti dulu. Kan saya memang akrab dengan dia, pagi kalau misalnya datang selamat pagi masih cerita kelanjutannya, ini tidak selamat pagi, ya, murung terus balik menghindar dari saya begitu. Kayak seperti selalu saja gitu ya. Tapi saya tahu di mana dia duduk, saya akan menghampiri dan mencoba bertegur sapa. Tapi ketika saya datang menghampiri, dia bertegur sapa, tapi setelah itu dia bangun. Sampai saat ini belum ada dari yang saya lakukan. Saya mencoba berusaha untuk kembali ke keadaan yang sebelumnya. Sampai saat ini belum bisa, Pak. Oke, 3 hari ini. walaupun Ibu Siska sudah coba berkomunikasi senormal mungkin, tapi responnya masih seperti itu ya. Nah, kira-kira selain usaha yang sudah Ibu Siska buat, ada tidak hal lain yang terlintas di pikiran Ibu kepingin? Karena cara ini kan dianggap pasti sudah tidak efektif kan? Ya. Ada tidak nih Ibu Siska kepikiran hal lain ingin coba dilakukan lagi? Itulah Pak, saya ingin bertemu empat mata dengan beliau. Mungkin kekesalan hati, unek-unek dalam hati, kenapa dia tidak menerima keputusannya kepala sekolah. Mungkin kami berdua bisa saling sampaikan unek-unek itu. Biar apa yang membuat dia kesal saya tahu, dan apa yang membuat saya kesal pun dia tahu. Jadi kita bisa saling terbuka sehingga kita bisa tahu, oh ternyata sebenarnya ini permasalahannya. Jadi kita bisa saling terbuka dan berbagi. Jadi juga berencana untuk pertemuan personal dengan dia ya. Nah, kira-kira kalau Ibu Siska sudah terlintas untuk berencana bertemu secara mata dengan dia, kira-kira kapan Ibu Siska mau mulai? Saya pingin mungkin minggu depan Pak, karena kalau minggu ini mungkin perasaan hatinya masih panas, masih terbawa situasi ini. Jadi mungkin minggu depan mungkin dia sudah dapat penguatan dari teman lain, atau mungkin dia sudah merefleksikan dirinya di rumah, mungkin agak down emosinya, mungkin saat jadi itu cool down gitu ya. jadi mungkin saat itu saya bisa berbicara empat-mata. Oke, baik. Nah, Ibu Siska sudah berencana untuk membuka mata dan waktu yang paling dekat itu sudah depannya. Nah, rencana pertemuannya di mana? Apa di sekolah? Ataukah ada planning untuk ke kafe mungkin? Ajak ke kafe mungkin? Mungkin di sekolah saja Pak, mungkin di kantin atau di UKS. Itu tempat-tempat yang menurut saya nyaman Iya. diajak bicara. Bisa lebih privasi gitu ya. Ya. Kantin kayaknya bagus sih. Mungkin Ibu sengaja ajak buat traktir dia. Kopi gitu. Ya. Supaya totalnya bisa lebih cair. Nah, kira-kira selain rencana tadi pertemuan empat mata, itu ada tidak rencana lain selain itu gitu? Kalau ini tidak berhasil Pak Arwin, saya mau bertemu kepala sekolah. Saya ingin beliau memfasilitasi pertemuan kami, karena namanya seorang pimpinan ketika memberikan tugas kepada kita bawahan, tidak ada kata lain selain ini. Menurut saya mungkin teman saya yang ex operator ini dia bisa mengiyakan karena yang diminta atau yang disuruh adalah gitu. Mungkin itu. Luar biasa ya, jadi ada dua planning ya. Satu kurang efektif, satu masa ya minta kepala sekolah, satu dokumen fasilitasi. Itu sudah sebuah rencana yang bagus. Nah, kira-kira nih untuk kedua rencana tadi yang sudah Ibu rencanakan, seberapa besar peluang keduanya itu bisa efektif untuk penyelesaian masalah ini? Kira-kira peluangnya bagaimana? Menurut saya peluangnya mungkin 50% Pak. 50-50 ya? 50-50 ini 50-50. Iya benar, tapi tidak apa kan untuk mencoba dulu kan. Oke, kalau begitu waktu kita sedikit saja nih. Ini diawali dengan unek-uneknya. Kalau Ibu juga sudah menetapkan rencana minggu depan sudah mulai ada dua rencana. Kalau yang bertemu empat mata tidak efektif,
ayo ada kepala sekolah. Nah, karena kan delegasi tugasnya kan ada kepala sekolah kan. Nah, sekarang gimana perasaannya Ibu Siska? Oke, Pak Alwin, saya sangat lega saat ini karena saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Benar-benar lega. Saya harap solusi ini bisa menyelesaikan permasalahan ini. Oke, baik sekali. Nah, nanti kalau Ibu Siska sudah laksanakan hal itu, kira-kira masih ada tidak hal lain yang Ibu Siska butuhkan? Selain ada tidak hal lain, mungkin ada apa yang bisa membantu Ibu Siska, atau ada hal lain atau siapa yang bisa membantu Ibu Siska selain dari dua planning tadi? Gitu. Mungkin saya akan minta bantuan ke teman gurunya saya. Mungkin saya akan meminta ide dari beliau karena dia adalah wakil kepala sekolah. Awalnya kan ditunjuk jadi operator dapodik nih, saya tidak mau. Saya tidak mau karena saya pikir saya baru di sekolah itu. Beliau yang menguatkan saya. Beliau yang memberi saya motivasi, memberi saya berbagai penguatan untuk menerima jabatan yang baru ini. Jadi mungkin dia nanti yang dapat saya cari. Nanti saya akhirnya bisa jadi salah satu sosok yang bisa membantu kita. Nah, kalau begitu boleh, kalau memang boleh kita agendakan lagi pertemuan depan supaya kita lihat progresnya bagaimana sih rencana itu kita bicarakan, lalu bagaimana dampaknya, respon semuanya ya. Nah, oke, sampai di sini terima kasih. Semoga semua rencana yang Ibu Siska sudah canangkan bisa berjalan dengan baik dan hubungan Ibu Siska dengan temannya yang ex-operator itu kembali akur, sehingga ketika menjalankan tugas dengan tanggung jawab juga bisa lebih plong, bisa lebih bahagia, ya kan? Karena percuma kalau kita bekerja tapi hatinya tidak plong, karena kita butuh suasana tempat kerja yang pasti nyaman juga, nyaman dengan semua rekan-rekannya. Semoga semuanya baik dan kembali seperti sedia kala. Oke, terima kasih banyak Pak Alwin. Oke, Siska, terima kasih juga untuk kesempatan malam hari ini sudah datang, dan sampai jumpa lagi. Oke, selamat malam. Oke Pak Alwin, dari hasil pengamatan saya tadi tentang proses coaching yang Pak Alwin lakukan bersama Ibu Francisca atau Ibu Siska, bagaimana Pak Alwin pendapatnya mengenai performanya Pak Alwin tadi? Ya, jadi secara garis besar ya Pak Budi ya, dalam percakapan coaching yang sudah saya lakukan bersama Ibu Siska tadi, menurut saya sudah cukup maksimal, terutama pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ke Ibu Siska. Ya, di mana Ibu Siska mampu menawarkan solusi untuk masalahnya yang mana ia yakini solusi yang ia tawarkan itu bisa ia laksanakan dalam waktu yang dekat. Seperti itu Pak. Oke, berarti kesimpulannya bahwa Pak Alwin itu sudah melakukannya dengan baik. Mengapa Pak Alwin berpendapat seperti begitu? Ya, karena tadi bisa dilihat kalau tadi dalam percakapan coaching seperti Pak Puji bahwa Ibu Siska akhirnya bisa bisa melahirkan solusi ya untuk masalahnya, itu bahwa dia nanti akan melakukan pendekatan secara persuasif ke rekannya yang merupakan ex operator sebelumnya. Pendekatan yang dia lakukan itu akan dilakukan dalam waktu yang dekat. Oke, kalau bisa dari pengamatan saya ya, bahwa tadi proses coaching yang Pak Alwin lakukan sudah sangat baik. Terlihat dari Ibu Siska sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan harapan dari Pak Alwin. Apakah benar apa yang saya sampaikan tadi? Ya, benar sekali Pak Puji. Seperti itu kurang lebih. Oke. Dari pengamatan saya juga bahwa Pak Alwin sudah sampai pada standar-standar yang sudah kita tetapkan bersama tadi, bahwa kompetensi mengenai pertanyaan-pertanyaan berbobot itu sudah Pak Alwin lakukan dengan baik. Menurut saya bahkan lebih dari standar itu, karena ekspektasi lebih dari ekspektasi yang saya harapkan. Oke Pak Alwin, bagaimana pendapat Pak Alwin mengenai apa yang saya ungkapkan ini? Ya, terima kasih karena
Pak Puji menilai saya sama juga seperti apa saya menilai diri saya. Nah, kira-kira Pak Alwin apakah punya rencana lain ingin mengembangkan kembali kompetensi-kompetensi lain? Ya, tentu pasti ya Pak Puji ya. Walaupun tadi dalam konteks mengajukan pertanyaan yang berbobot, menurut saya sudah cukup baik menurutnya. Tapi ada bagian yang saya rasa juga masih kurang, itu pada bagian mendengar secara aktif. Oke, saya rasa saya sangat mendukung apa yang menjadi rencana dari Pak Alwin mengenai ingin meningkatkan kompetensi. Selain dari kompetensi pertanyaan berbobot, ada kompetensi mendengarkan dengan baik. Kira-kira rencana yang tindak lanjut apa yang ingin Pak Alwin lakukan dari tadi mendengar dengan aktif tadi? Ya, untuk saya mengembangkan kompetensi itu mungkin saya butuh terus melakukan bukan hanya latihan tapi melakukan coaching itu secara terus-menerus, bukan hanya kepada sesama rekan guru tapi juga kepada siswa saya, di mana nanti ketika saya melakukan coaching mungkin saya bisa dibantu oleh teman saya untuk yang berkenan sebagai observer seperti yang Pak Puji lakukan ini, sehingga saya bisa mendapatkan feedback seperti itu Pak Puji. Oke, rencana tindak lanjut yang Pak Alwin ungkapkan ini sangat baik dan saya sangat mendukung sekali rencana tersebut. Dan tindak lanjut yang ingin Pak Alwin lakukan itu kira-kira kapan? Kalau merujuk pada jadwal mengajar saya, tentunya pasti saya paling mungkin bisa melakukannya di luar jadwal mengajar saya, yaitu ya Senin, Selasa, Rabu, dan hari Jumat, karena hari lain saya full jam. Oke, kira-kira minggu depan ya? Ya, dalam minggu yang akan datang ini pasti. Oke, Pak Alwin, kira-kira di mana? Apakah di luar kelas atau di dalam kelas atau di luar sekolah? Mungkin situasional ya Pak Puji, karena kalau di sekolah kan pasti ada aktivitas belajar juga ya. Pasti saya akan lihat kalau mungkin kan, tapi karena aktivitas saya banyak di lab, jadi mungkin percakapan bisa dilakukan di lab. Oke, dari proses pra-coaching ya, sampai di pasca coaching ini saya lihat sangat baik sekali, dan Pak Alwin sepertinya sangat menguasai kompetensi dari syarat menjadi seorang coaching, coach ya, syarat menjadi seorang coach. Dan semua yang sudah kita diskusikan ini akan saya masukkan dalam form supervisi. Harapan saya ke depannya Pak Alwin seperti yang Pak Alwin lakukan tadi, ada sering melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan guru. Tentunya ini akan menambah peningkatan kompetensi kita secara tidak sadar. Pasti ada hal-hal yang baik yang kita temukan, dan perlu Pak Alwin selalu ingat bahwa dalam proses coaching kita tidak boleh melupakan namanya alur tirta, yaitu di situ ada tujuannya, mengidentifikasi masalah, tindak lanjut, dan tanggung jawab. Nah, mungkin sekian saja Pak Alwin apa yang kita diskusikan malam ini. Terima kasih sudah mau hadir dalam proses coaching ini dan mau berbagi bersama saya. Selamat malam Pak Alwin. Oke, terima kasih juga Pak Puji sudah meluangkan waktu untuk melakukan observasi terhadap proses percakapan coaching yang kita lakukan, dan terima kasih untuk feedback dari Pak Puji. Semoga kompetensi saya terus meningkat ke depan lewat latihan maupun proses coaching yang akan saya lakukan. Terima kasih Pak Puji, selamat malam. Terima kasih. Selamanya maju terus, pantang mundur, restorasi pendidikan.